Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himanur Hasanah Ritonga, NPM 23140001, mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia kelas tinggi. Dosen pengampu Ibu Monica Teresia, Magister Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah dari kelompok 2 yang berjudul Kurikulum Merdeka. Yang pertama itu ada tujuan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memiliki tujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia serta menumbuh kembangkan cipta, rasa, dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Dalam hal ini, konsep pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila diwujudkan diuraikan dalam profil pelajar Pancasila. Tujuan tersebut dengan demikian mengarahkan agar pendidikan mampu menyiapkan peserta didik menjadi warga negara Indonesia sekaligus warga negara dunia yang mampu menjaga dan mengembangkan warisan budaya bangsa dan terdorong untuk berkontribusi aktif dalam memajukan kesejahteraan dalam lingkup nasional maupun global. Berikut pembahasan lebih lanjut dari masing-masing cara pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu sebagai materi pembelajaran dalam kegiatan intrakurikuler. Pengintegrasian dimensi profil pelajar Pancasila dalam intrakurikuler dilakukan dalam bentuk capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan materi atau topik pembelajaran. 2. Sebagai pengalaman pembelajaran atau strategi pengajaran yang digunakan guru. Penguatan dimensi profil pelajar Pancasila perlu dilakukan melalui pengalaman belajar langsung dan terkait dengan pengetahuan sebelumnya serta minat peserta didik. Yang ketiga, sebagai proyek kegiatan kurikuler. Fokus pada pendidikan karakter, upaya mencapai profil pelajar Pancasila tidak cukup hanya melalui intrakurikuler. Seperti yang ditemukan dari hasil evaluasi bahwa banyaknya materi pelajaran yang perlu dipelajari peserta didik membuat kurangnya waktu untuk mencapai kedalaman sebuah kompetensi. Begitu pula dengan internalisasi karakter, sehingga dianalisis diperlukan alokasi waktu khusus di mana peserta didik melalui waktu untuk mengeksplorasi dan mengasah kepekaan terhadap isu di lingkungan sekitarnya tanpa adanya beban materi bidang pengetahuan yang perlu dikuasai. Sebaliknya, dengan mendalami isu konstekstual tersebut, peserta didik mengidentifikasi kompetensi apa yang perlu ia miliki untuk dapat memberikan pendapat, alternatif pemecahan masalah, atau aksi yang dapat dilakukan sehingga kepemilikan terhadap pembelajaran dialami oleh peserta didik dan pembelajaran pun relevan bagi kehidupan peserta didik. Oleh karena itu, untuk mencapai dimensi profil pelajar Pancasila disediakan waktu khusus melalui kegiatan kurikuler yang diwujudkan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, penguatan kompetensi dan karakter dikuatkan melalui eksplorasi isu prioritas nasional, pembangunan berkelanjutan, dan yang relevan di lingkungan peserta didik. Yang kedua, B. Prinsip perancangan kurikulum merdeka. Dalam hal ini, hal-hal tersebut berupa prinsip perancangan kurikulum merdeka yang didasarkan pada hasil evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya dan landasan serta pendekatan pengembangan kurikulum. Yaitu ada 1. Pengembangan kompetensi dan karakter. Dalam hal ini, kompetensi dan karakter dipahami sebagai hal yang sifatnya komplementer atau saling melengkapi dan juga tidak dipisah-pisahkan satu sama lain. Yang kedua ada fleksibel. Pengembangan kurikulum harus fleksibel, yakni memberikan keluasan kepada satuan pendidikan dan pendidik untuk mengadaptasi, menambah kekayaan materi pembelajaran, serta menyelaraskan kurikulum dengan karakteristik peserta didik, visi misi satuan pendidikan, serta budaya dan kearifan lokal. Keleluasan seperti ini dibutuhkan agar kurikulum yang dipelajari peserta didik senantiasa relevan dengan dinamika lingkungan, isu-isu kontemporer, serta kebutuhan belajar peserta didik. Di berbagai negara, fleksibilitas menjadi arah reformasi kebijakan kurikulum saat ini.
Tujuannya terutama untuk menjadikan kurikulum lebih relevan dan siap merespon dinamika lingkungan dan beragam perubahan, serta untuk memberikan ruang pembelajaran sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan peserta didik. Di beberapa negara, fleksibilitas bahkan menjadi tujuan utama dilakukannya perubahan kurikulum. Di Inggris, strategi utama untuk membuat kurikulum lebih fleksibel adalah dengan mengubah aturan-aturan yang spesifik dan mengikat menjadi panduan-panduan yang sifatnya hanya menganjurkan, bukan mewajibkan sekolah atau guru untuk mengikuti arahan. Dengan demikian, kurikulum yang sentralistik dengan menggunakan paradigma satu ukuran untuk semua. Strategi serupa diterapkan dalam perancangan kurikulum merdeka. Petunjuk teknis mulai digantikan dengan panduan yang lebih fokus pada prinsip-prinsip implementasi yang tidak terlalu teknis. Panduan juga dirancang sedemikian rupa agar tidak mengarahkan guru untuk mengikuti satu cara yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Contoh-contoh harapnya tidak dipahami sebagai sesuatu yang harus diikuti, melainkan sebagai inspirasi untuk guru mengembangkan sendiri sesuai dengan konteks mereka. Contoh-contoh yang diberikan juga lebih dari satu, sehingga tidak memberikan kesan bahwa satuan pendidikan dan guru di sekolah Indonesia perlu mengikuti satu contoh tersebut. Dengan demikian, fleksibilitas kurikulum akan makin terlihat jelas bagi satuan pendidikan dan guru. Fleksibilitas juga menjadi prinsip dan implementasi kurikulum. Menyadari keberagaman satuan pendidikan di Indonesia, implementasi kurikulum tidak akan dipaksakan dan berlaku sama untuk semua sekolah. Tingkat kesiapan satuan pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum berbeda-beda, dan masing-masing membutuhkan dukungan termasuk waktu yang berbeda untuk menyiapkan diri dan dalam menggunakan kurikulum ini. Oleh karena itu, implementasi dirancang sebagai suatu tahapan belajar. Pemerintah merancang tahapan-tahapan implementasi yang dapat digunakan satuan pendidikan sebagai acuan bagaimana mereka akan mulai mengimplementasikan kurikulum secara bertahap sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. 3. Berfokus pada muatan esensial. Semua peserta didik perlu mencapai kompetensi minimum. Namun kurikulum yang terlalu padat dan diajarkan dengan terburu-buru mengakibatkan guru hanya memperhatikan kemampuan sebagian kecil peserta didiknya yang lebih berprestasi. Akibatnya, sebagaimana yang ditunjukkan dalam penelitian Bridgehead dan Beatty di India tersebut, anak-anak yang mengalami kesulitan belajar akan makin tertinggal. Pengurangan kepadatan kurikulum dapat mengurangi kesenjangan kualitas belajar. Hal ini ditunjukkan juga dalam kajian yang dilakukan Inovasi dan Pusat Penelitian Kebijakan Kemendikbudristek 2021, bahwa kurikulum 2013 yang dikurangi kompetensi ini dan kompetensi dasar membantu peserta didik sekolah dasar memitigasi ketertinggalan pembelajaran. Efek positif dari kurikulum darurat ini lebih nyata untuk anak-anak dari keluarga dengan status sosial ekonomi yang lebih rendah. Maka, dengan pengurangan konten, setiap peserta didik memiliki kesempatan lebih besar untuk mencapai standar kompetensi minimum, sehingga kurikulum pun menjadi lebih berkeadilan untuk seluruh anak Indonesia. Fokus pada muatan esensial artinya juga kurikulumnya harus sederhana. Kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa di beberapa negara berkembang seperti Indonesia, materi pelajaran yang begitu padat membuat guru terus bergerak cepat menyelesaikan bab demi bab, konsep demi konsep, tanpa memperhitungkan kemampuan peserta didik memahami konsep yang telah dipelajarinya. Menurut temuan mereka, hal ini bukan karena guru tidak menghiraukan kemampuan peserta didik belajar, tetapi karena mereka dituntut untuk menuntaskan materi ajar. C. Karakteristik pembelajaran kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka sebagai sebuah gagasan dengan tujuan mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam menumbuh kembangkan cipta, rasa, dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila, yang kemudian dikembangkan mengacu pada 3 prinsip utama:
perancangan kurikulum merdeka juga merekomendasikan beberapa karakteristik pembelajaran tersebut, yaitu satu, memanfaatkan penilaian atau asesmen awal, proses, dan akhir untuk memahami kebutuhan belajar dan perkembangan proses belajar peserta didik. Penilaian atau asesmen merupakan cara untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam memahami atau menguasai kompetensi tertentu yang menjadi tujuan atau luaran pembelajaran. Kurikulum Merdeka menekankan bahwa penilaian tidak hanya ditekankan dalam proses pembelajaran, apalagi hanya menekankan penilaian akhir, melainkan juga menekankan pentingnya penilaian di awal, yakni sebelum proses pembelajaran dilakukan. Yang kedua, menggunakan pemahaman tentang kebutuhan dan posisi peserta didik untuk melakukan penyesuaian pembelajaran. Mengacu pada konsep bahwa pembelajaran harus menyesuaikan kemampuan dan kecepatan belajar peserta didik. Maka sudah seharusnya rencana dan proses pembelajaran diarahkan untuk betul-betul memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Bukan siswa yang terlalu dituntut untuk mengikuti desain atau skenario pembelajaran, melainkan desain atau skenario pembelajaran harus dapat memenuhi kebutuhan dan posisi peserta didik. Yang ketiga, memprioritaskan kemajuan belajar peserta didik dibandingkan cakupan dan ketuntasan muatan kurikulum yang disampaikan. Mengacu pada prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka kurikulum merdeka menekankan bahwa proses belajar harus mengutamakan kemajuan belajar peserta didik. Prinsip pembelajaran berpusat pada siswa memberikan dasar pemahaman bahwa pembelajaran harus melayani kebutuhan peserta didik. Dan jika capaian belajar dan kecepatan belajar tiap peserta didik berbeda-beda, maka pembelajaran juga mestinya didesain untuk melayani keragaman tersebut. 4. Didasarkan pada refleksi atas kemajuan belajar peserta didik yang dilakukan secara kolaboratif dengan pendidikan lain. Satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah menjalankan siklus penelitian tindakan kelas yang pada dasarnya merupakan panduan untuk proses perbaikan pembelajaran di kelas secara terus-menerus, dengan pemahaman bahwa guru di kelas bukan hanya teknisi yang menyampaikan materi saja, melainkan subjek yang memiliki kapasitas intelektual untuk mengajar anak didiknya pada mata pelajaran tertentu atau jenjang pendidikan tertentu, termasuk juga memiliki kapasitas intelektual menguasai materi yang diajarkan kepada anak didiknya. Maka, sudah sepatutnya guru memiliki kemampuan refleksi untuk memikirkan data dan informasi pembelajaran di kelas sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan intervensi pembelajaran yang diperlukan. D. Landasan kurikulum merdeka. Ada beberapa, yaitu yang pertama ada satu, landasan filosofis. Beberapa pakar antara lain Dewey, Taylor, dan Goodlett menyatakan bahwa sebelum menyusun kurikulum harus jelas dulu filosofi pendidikan yang dipegang, karena filosofi pendidikan menggambarkan tatanan masyarakat ideal yang diidamkan beserta gambaran ideal manusianya. Berikut poin landasan filosofis pengembangan kurikulum merdeka. Saya akan menyebutkannya salah satu saja. Yang satu, Pendidikan Nasional Indonesia mendorong tercapainya kemajuan dengan berpegang dan mempertimbangkan konteks Indonesia, terutama akar budaya Indonesia. Yang kedua, ada landasan sosiologis. Terdapat 3 pertimbangan sosiologis utama, yaitu terkait revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0, dinamika global dan keragaman sosial masyarakat Indonesia. 3. Landasan psikopedagogis. Landasan psikopedagogis merupakan landasan yang memberikan dasar pengembangan kurikulum terkait bagaimana manusia belajar dan berkembang. Penggabungan teori psikologi, perkembangan, dan pedagogi ini dimaksud untuk memastikan bahwa pengalaman belajar disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas peserta didik, sehingga menghasilkan keterlibatan aktif serta hasil pendidikannya yang lebih baik. 4. Landasan historis. Pengembangan kurikulum nasional perlu didasarkan pada pertimbangan historis, terutama untuk melihat konteks perubahan kurikulum yang pernah dilakukan,
Konteks dalam hal ini terkait dengan perubahan sosial, politik, dan wacana global terkait pendidikan yang menjadi sebab dan dasar pembaruan kurikulum. Dengan kata lain, landasan historis pengembangan kurikulum memberikan informasi mengapa kurikulum nasional berganti dan implikasinya. 5. Landasan yuridis. Pengembangan kurikulum dan pelaksanaan kurikulum merdeka didasarkan pada perundang-undangan, peraturan, dan kebijakan nasional dalam bidang pendidikan yang terdapat dalam deskripsi berikut ini. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 sampai 2024. Yang kelima, Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022 sampai 2024. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.